Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah konseling rumah sakit. Kali ini kita akan membahas tentang tema perilaku adiksi. Sebelum kita membahas pada tema kali ini lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yakni dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita langsung saja membahas tema pada hari ini, yakni perilaku adiksi. Diawali dengan pendahuluan, pada dasarnya manusia bertindak sesuai dengan stimulus yang ada. Stimulus yang diberikan oleh lingkungan mampu menjadikan ketergantungan pada diri individu. Ketergantungan tersebut yang menjadikan perubahan, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik maupun mentalitas individu. Perilaku ketergantungan pada diri individu biasa disebut dengan perilaku adiksi. Nah, apa itu perilaku adiksi? Adiksi menurut American Psychiatric Association atau yang biasa disebut dengan APA, mendefinisikan adiksi merupakan suatu kondisi yang kompleks yang berkaitan dengan gangguan pada otak yang disebabkan oleh penggunaan zat ataupun yang lainnya, menjadikan keinginan terus-menerus sehingga menyebabkan kerugian baik fisik maupun mentalitas individu. Nah, selanjutnya ya. Apa sajakah aspek adiksi itu? Aspek-aspek adiksi menurut American Society of Addiction Medicine atau yang sering disebut dengan ASAM. Nah, aspek-aspek adiksi meliputi ketidakmampuan untuk menjauhkan diri dari stimulus adiksi. Yang kedua, mengalami gangguan perilaku. Yang selanjutnya, mengalami gangguan hubungan interpersonal dan mengalami gangguan emosional. Apakah indikasi adiksi itu? Indikator-indikator yang menjadikan sesuatu itu disebut dengan adiksi, yakni yang pertama, timbulnya kompulsivitas. Nah, kompulsivitas ini dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menghentikan keinginan yang kuat. Selanjutnya apa indikasinya? Yaitu terus-menerus dilakukan. Yang ketiga, terjadinya perilaku obsesif atau tidak mampu menghindari keinginan dan berpikiran tentang hal tersebut. Lanjut ya. Nah, sekarang ini tentu saja ya, karena memang adanya era industri 4.0, maka semua hal yang kita lakukan berkaitan dengan internet, ya toh. Tak hayal bahwa perilaku-perilaku yang menggunakan internet ini menyebabkan terjadinya berbagai hal yang menjadi adiksi atau ketergantungan. Nah, apa itu adiksi internet? Awal dari adiksi internet ini dikemukakan pada tahun 1995 oleh siapa? Oleh Ivan Goldberg. Nah, perilaku adiksi internet ini dapat ditandai dengan kondisi patologis yang disebabkan oleh terjadinya kecanduan dalam penggunaan internet itu sendiri. Dapat diartikan sebagai apa? Sebagai sebuah perilaku yang berlebihan atau kurangnya
kontrol pada keinginan yang menyebabkan gangguan atau tekanan pada aspek kehidupan manusia. Nah, tekanan-tekanan ini yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari antara individu satu dengan individu yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Yang menjadi indikator adiksi internet itu apa? Yang pertama, individu merasa mampu mengaktualisasikan diri lebih di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Jadi, kondisi-kondisi yang memang bentuk pengaktualisasian diri itu lebih diungkapkan dalam dunia maya dibandingkan dunia nyata. Jadi saat dia di dunia maya mampu mengeksplorasi diri, mampu menjadi dirinya yang lebih. Sedangkan di dunia nyata justru malah dia mengalami gangguan emosional maupun sosial. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mampu mengekspresikan dirinya secara utuh. Lanjut, yang kedua, indikatornya apa? Yaitu terjadinya frustasi, bahkan depresi jika terputus dari jaringan internet. Jadi kehidupannya hanya berfokus pada satu titik, yaitu adanya jaringan internet. Jika tidak ada, maka terputuslah kehidupannya, gitu intinya. Nah, yang ketiga, waktu penggunaan internet seringkali melebihi waktu untuk melakukan kegiatan sehari-hari di dunia nyata. Jadi saat kita memang terjadi adiksi internet, maka kehidupan kita berapa? 24 jam. Nah, lebih dari 12 jam kehidupannya memang tergantung pada internet. Penggunaannya itu bukan untuk kebutuhan, melainkan untuk kesenangan dirinya yang menjadikan terbelenggunya manusia itu dalam ikatan teknologi yang disebut internet itu. Nah, itu beberapa indikator adiksi. Nah, kita lanjutkan. Lalu jenisnya apa saja yang menjadi kelompok adiksi internet ini? Yang pertama, cybersexual addiction. Nah, cybersexual addiction ini berarti ketergantungan pada pornografi cyber, baik itu yang berupa film, gambar, chat, ataupun yang lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan pornografi yang memang ada di dunia maya. Nah, selanjutnya cyber relationship addiction. Nah, berarti pada kondisi ini si individu terjebak dalam hubungan intrapersonal dalam dunia maya. Saat di dunia maya begitu banyak relasinya, begitu eksis dia, akan tetapi di dunia nyata tak ada satupun yang mengenalnya, misalnya karena dia antisosial. Nah, keterjebakan manusia dalam hubungan yang maya itu disebut dengan cyber relationship addiction. Lanjut, net gaming addiction berarti kecanduan game online. Lanjut, information overload, kecanduan informasi berlebihan, berarti semua informasi yang datangnya dari internet itu dipercaya semua, baik itu hoax, benar, salah, pokoknya dia percaya. Kemudian computer addiction, yaitu kecanduan pada perangkat komputer. Lalu gejalanya apa yang mampu menunjukkan di dunia sehari-hari atau kehidupannya di dunia nyata itu? Yang pertama, sebagian waktu penggunaan internet untuk kesenangan, bukan kebutuhan. Kalau kita pada kondisi pandemi seperti ini,
semua pakai online ya kan. Akan tetapi untuk kebutuhan kita, kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi, ataupun peningkatan pengetahuan yang lainnya. Melainkan saat seseorang mengalami adiksi internet, maka kebutuhan-kebutuhan itu bukan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan, melainkan untuk kesenangannya saja. Saat kebutuhan sudah mencukupi, kita sebagian besar ya, misalnya 12 jam untuk kegiatan ini. Akan tetapi saat individu mengalami adiksi internet, maka itu kurang dan melebihi penggunaannya pada kita seperti kita ini. Nah, untuk apa? Untuk misalnya menonton hal-hal yang tidak pantas. Seperti tadi ada cyber sexual addiction atau net gaming online, net gaming. Nah, ataupun yang lainnya. Kemudian kurang mempunyai ketertarikan pada kegiatan nyata. Karena apa? Karena kehidupannya terbelenggu dalam dunia maya. Jadi, individu tersebut cenderung lebih eksis menunjukkan eksistensinya di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Kemudian mengalami kecemasan, depresi maupun obsesif. Ketidakmampuan mengontrol perilaku yang memang terbentuk karena kecanduan internet itu. Misalkan mudah marah, tidak mampu mengontrol emosi, ataupun interaksi sosialnya yang kurang baik, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan membahas tentang perilaku adiksi lebih lanjut dengan cara kita saling berbagi pengalaman di kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.